Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, teman-teman semuanya, di sini kami bertugas untuk merealisasikan atau mendeskripsikan gelombang dan optik. Pasti teman-teman semua penasaran kan? Apa sih sebenarnya gelombang dan optik itu? Baik, di sini teman-teman, kami bekerja dengan satu tim. Saya sendiri Ninda Fazlia, kemudian ada teman saya Intan Wahyuni, selanjutnya Nahdalia dan Uswatun Hasanah. Nah, masing-masing dari kami akan menjelaskan berbagai aspek-aspek gelombang dan optik. Di sini ada berbagai macam pembahasan, di antaranya ada kinematika, kemudian gelombang cahaya, dan selanjutnya ada gelombang bunyi. Yuk teman-teman, kita lihat semuanya. Bagaimana sih pengertian dari gelombang cahaya, gelombang bunyi, kinematika, dan sebagainya. Ayo intip semuanya. 这一次我真的睡着了。 Nah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang gelombang nih. Yuk intip artinya. Nah, gelombang adalah bentuk dari getaran yang merambat pada suatu medium nih teman-teman. Pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaraannya. Nah, satu gelombang dapat dilihat panjangnya dengan menghitung jarak antara lembah dan bukit, yaitu gelombang transversal. Atau menghitung jarak antara satu rapatan dengan satu renggangan, yaitu gelombang longitudinal. Nah, cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh suatu gelombang dalam waktu 1 detik. Satu medium disebut. Oke teman-teman, selanjutnya ada optik. Optik merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang konsep cahaya nih teman-teman. Bahasa optika terbagi kedua dalam bagian, yaitu optika geometris dan optika fisis. Bisa dilihat ya teman-teman, ini gelombang transversal, ada bukit, ada lembah, selanjutnya ada gelombang longitudinal. Oke, ada rapatan dan juga renggangan. Namun di sini teman-teman, kami akan lebih memperincikan tentang kinematika, kemudian ada gelombang cahaya, selanjutnya ada gelombang bunyi. Sekarang saya akan membahas tentang kinematika. Ilmu fisika yang membahas tentang gerak benda tanpa memperhatikan penyebab gerak benda tersebut. Penyebab gerak benda yang sering ditinjau adalah gaya atau momentum. Pergerakan suatu benda itu dapat berupa translasi atau perpindahan. Nah, kemudian rotasi atau vibrasi. Dalam bab ini dibahas mengenai gerak translasi dan rotasi saja. Sedangkan gerak vibrasi akan dibahas pada bab selanjutnya. Nah, yang berkaitan dengan gerak harmonik. Oke teman-teman, kemudian ada 3 besaran fisis yang digunakan untuk mengetahui gerak sebuah partikel itu. Kalian bisa cek di sini, ada beberapa posisi yang harus kalian pahami. Selanjutnya ada gerak translasi. Nah, contoh dari gerak translasi yaitu menggeser meja dari suatu tempat ke tempat yang lain teman-teman. Bisa kalian bacakan lagi ya. Kemudian ada gerak translasi ini. Nah, ini contohnya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman semuanya. Oke. Selanjutnya ada gerak translasi juga, contohnya. Nah, ini semua ada 2D dan 3D. Kemudian bisa kalian lihat ini rumusnya semuanya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya ada kecepatan. Nah, besaran lain dalam gerak translasi yang menyatakan perubahan posisi terhadap waktu adalah kecepatan. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman. Ada rumus dari kecepatan tadi. Nah, ini semua rumusnya dan semua persamaannya. Bisa kita perhatikan semuanya teman-teman. Kemudian ada gerak lurus beraturan atau biasanya disebut dengan GLB. Nah, di sini gerak lurus beraturan adalah gerak yang berperpindahan benda pada garis lurus dan mempunyai kecepatan konstan. Nah, di sini juga tersedia rumusnya teman-teman. Ada posisi awal dan juga kecepatan. Nah, bisa dimengerti teman-teman semuanya? Oke, selanjutnya saya juga akan membahas tentang contohnya. Nah, di sini ada beberapa contoh yang kami kaitkan, yaitu sebuah benda bergerak dalam bidang X yang dinyatakan oleh T dan kubik T sama dengan 2 pangkat 2. Nah, atau bisa dibaca 2T pangkat 3. 2T pangkat 3 kurang T pangkat 2. Nah, kita bisa menentukan ya komponennya. Nah, di sini sudah ada tertera soal teman-teman, dan kalaupun ada soal, kami juga menyediakan jawaban dari soal ini teman-teman. Oke,
selanjutnya percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu dan merupakan besaran vektor. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang besaran vektor. Ini sudah tersedia rumusnya, teman-teman. Oke, selanjutnya kami juga akan membahas tentang GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Adalah gerak translasi perpindahan benda pada garis lurus dan mempunyai percepatan konstan. Nah, ini kalian bisa lihat persamaannya. Memang agak rumit sih teman-teman, tapi kita usaha lagi yuk. Nah, ini ada persamaan gerak lurus berubah beraturan yang dinyatakan sesuai dengan persamaan di bawah ini. Bisa dipahami ya teman-teman semuanya? Jelas kan? Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan secara umum ada 3 kasus kinematika. Yang pertama yaitu posisi diketahui, kecepatan dan percepatan dicari dengan cara posisi diturunkan. Yang kedua teman-teman, kecepatan diketahui, ada informasi posisi pada T tertentu. Percepatan dicari dengan cara mendiferensialkan V dan posisi dicari melalui integrasi V. Kemudian yang ketiga, percepatan diketahui, ada informasi posisi dan kecepatan pada T tertentu. Kecepatan dan posisi diperoleh melalui integrasi A. Nah, teman-teman, di sini kami juga menyediakan contoh dari yang kita sebutin tadi nih, teman-teman. Ayo kita lihat. Nah, di sini kami juga menyediakan jawaban dari konteks soal ini. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman. Panjang banget ini jawabannya. Nah, kemudian teman-teman ada gerak melingkar. Nah, itu gerak melingkar adalah gerak pada bidang dengan lintasan berupa lingkaran. Posisi benda dari gerak pada bidang dapat dinyatakan dalam bentuk vektor. Nah, ini dia rumusnya teman-teman. Nah, bisa kalian pahami ya rumusnya yang ini. Oke. Kemudian ada koordinat polar. Nah, di sini berlaku sebagai rumus sebagai berikut ya. Kemudian ada koordinat polar lagi nih, sambungan dari tadi. Selanjutnya ada gerak melingkar. Nah, kecepatan dari gerak melingkar dinyatakan sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ini sambungan dari tadi. Wow, memang rumit banget nih. Nah, teman-teman, tadi kita telah membahas tentang kinematika. Selanjutnya kita akan membahas tentang gelombang cahaya. Dan gelombang cahaya akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri, Intan Wayuni. Teman-teman semua, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh teman saya di atas. Sekarang kita akan membahas tentang gelombang cahaya. Dalam kehidupan sehari-hari, sering Anda mengamati pelangi. Apa yang Anda ketahui tentang pelangi? Mengapa pelangi terjadi pada saat gerimis atau setelah hujan turun dan matahari tetap bersinar? Apakah cahaya merupakan suatu gelombang? Terhadap permasalahan-permasalahan ini tersebut, kita sering berpikir bahwa pelangi adalah warna-warni cahaya yang nampak indah. Pelangi muncul pada saat musim hujan karena pelangi hanya dihasilkan oleh air hujan. Cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnetik memiliki arah lambat yang sama dengan gelombang bunyi. Jadi termasuk gelombang longitudinal. Pikiran-pikiran tersebut adalah miskonsepsi. Secara lebih rinci berikut disajikan konsepsi ilmiah terkait dengan gelombang cahaya. Gelombang dan sifat-sifatnya sebagian sudah dikenal pada waktu membahas putaran dan gelombang. Pada bagian ini kita akan membahas gelombang cahaya.
Cahaya merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi mata manusia. Cahaya selain memiliki sifat-sifat gelombang secara umum, misal dispersi, interferensi, difraksi, dan polarisasi, juga memiliki sifat-sifat gelombang elektromagnetik, yaitu dapat merambat melalui ruang hampa. Disperensi cahaya. Gejala disperensi cahaya adalah gejala perubahan cahaya putih polikromatik menjadi cahaya berwarna-warni monokromatik. Cahaya putih merupakan cahaya polikromatik, artinya cahaya yang terdiri atas banyak warna dan panjang gelombang. Jika cahaya putih diarahkan ke prisma, maka cahaya putih akan terurai menjadi cahaya merah, hingga kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya-cahaya ini memiliki panjang gelombang yang berbeda. Setiap panjang gelombang memiliki indeks bias yang berbeda. Semakin kecil panjang gelombangnya, semakin besar indeks biasnya. Disperi pada prisma terjadi karena adanya perbedaan indeks bias kaca setiap cahaya. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menyambungkan pembahasan dari Intan Wahyudi tadi. Materi fisika 1. Pengertian gelombang bunyi. Bunyi adalah salah satu gelombang, yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar atau berimpit dengan arah getarannya. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang pada selingki dan gelombang bunyi udara. Dalam perambatannya, gelombang bunyi berbentuk rapatan dan renggangan yang dibentuk oleh partikel-partikel perantara bunyi. Apabila gelombang bunyi merambat dari udara, perantaranya adalah partikel-partikel udara. Gelombang bunyi tidak dapat merambat di dalam ruang hampa udara karena dalam ruang hampa udara tidak ada partikel-partikel udara. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu rumus gelombang bunyi, yaitu P sama dengan delta kali F. P cepat rambat gelombang bunyi, sedangkan delta panjang gelombang, dan F frekuensi gelombang. Frekuensi yaitu F, sedangkan periode itu T. Baik, langsung saja kita ke contoh soal, yaitu cepat rambat gelombang bunyi di udara pada suatu suhu 20 Celcius adalah 320 meter per sekon. Jika suatu udara naik menjadi 35 sekon, hitunglah kecepatan gelombang bunyi sekarang. Diketahui P1 yaitu 320 meter per sekon, sedangkan T1 yaitu 20 tambah 273 sama dengan 293K. Ditanya yaitu P. Kita jawab. P1 per P2 sama dengan P1 per T2, yaitu 320 per P2 sama dengan 293 per 308. Sedangkan P2 yaitu 328,1 meter per sekon, sedangkan T2 yaitu 35 Celcius tambah 237 sama dengan 308. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, begitulah singkat cerita dari video kami. Kami tadi telah memaparkan beberapa materi, yaitu tentang gelombang dan optik, ada kinematika, kemudian gelombang cahaya dan gelombang bunyi, juga beberapa contoh soal-soal di sana. Nah, cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman semuanya bisa puas dengan hasil kerja kami dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa di like and subscribe. Baik, salam dari kami semua. Saya sendiri juga mewakili, karena kami tidak bisa berbuat secara bersamaan. Kami berada di kota yang berbeda-beda. Oke, tugas makalah kami dan tugas UAS kami sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.